Oke, kita lanjut ke bagian admin. Ini kan kita masih di bagian user ya. Nanti kita ke bawahin aja, ada footer. Footer itu ada link untuk admin portal ya di bagian paling bawah daripada menu navigasi. Kita klik. Lalu setelah itu kita akan menuju ke login adminnya. Nah, di sini untuk adminnya itu adalah admin biasa, admin kecil semuanya. Lalu untuk passwordnya admin 123 kecil semua. Kita login. Sudah selesai sampai login sini, nanti akan ada season ya. Sebenarnya di sini tuh udah ada season untuk keamanan. Nah, lalu di sini kita lihat, kita ke dashboard, ada bagian daripada card untuk statistik ringkasannya ya. Misalnya kayak total pengguna, total konsultasi, aturan pakarnya ada berapa, total gejalanya ada berapa, semuanya sudah ada di sini. Ini hanya untuk informasi awal saja. Konsultasi terbaru juga ada ya di bagian paling bawah. Lalu kita ke kelola pengguna. Kelola pengguna ini cuma CRUD saja sebenarnya untuk teman-teman untuk mengelola pengguna. Misalnya kayak tambah, edit, hapus daripada semuanya ya. Misalnya kita salah satu contoh aja. Kita akan edit dari Ami jadi Fahmi misalnya ya. F-nya kecil semua. Nah, seperti ini. Jadi sudah bisa dihapus. Bisa dihapus, cuman sayangnya cuma satu, jadi kita tidak hapus. Dan juga kita bisa menambahkan. Lalu cetak data daripada si pengguna ini juga bisa. Nah ya, seperti ini. Dan ini sudah ada pemilik bengkelnya. Jadi sudah ada tanda tangan pemilik bengkel. Lanjut, teman-teman bisa oh ya, tadi di sini juga bisa kita cari ya Fahmi Febriansyah, cuman karena cuma satu jadi kita tidak akan melakukan cari. Lanjut di bagian kelola administrator. Di bagian sini juga sama, teman-teman, kelola admin saja. Sebenarnya sama seperti pengguna tadi, kita bisa mengelola hapus, edit, dan juga tambah. Nah, misalnya salah satu Ardiansyah ini kita mau ganti namanya jadi Ardiansyah Bakri misalnya ya. Kita tinggal simpan saja. Seperti itu. Sudah ada. Bisa juga dihapus sama coba kita hapus saja deh ya. Nah, ini kita hapus, terus sudah selesai dihapus. Dan juga kita bisa cetak untuk si adminnya ada berapa, ini bisa cetak sama seperti pengelola pengguna tadi. Dan juga sebenarnya formatnya mirip-mirip ya. Hanya beda datanya saja. Lanjut ke riwayat konsultasi, admin bisa melihat ya teman-teman riwayat konsultasi daripada seluruh penggunanya. Cuman pada saat ini penggunanya hanya ada saya sendiri, jadi hanya ada satu nama penggunanya saja. Padahal sebenarnya mungkin kalau misalkan ada beberapa, kita bisa lihat ada banyak pengguna gitu di sini. Di atasnya juga sama, teman-teman bisa misalnya datanya banyak gitu ya. Nah, kita akan filter nih, misalnya filternya by bulan atau juga tanggal. Lalu juga misalkan cari nama atau merek daripada mobil, kita bisa filter. Lalu ada di bagian bawah ini data-datanya ya. Nah, misalkan nama pengguna, kendaraan mesin, dan juga hasil diagnosanya sudah ada. Kita ke detail modal. Nah, di sini adalah modal ya. Maksudnya modal tuh kayak ada halaman baru bagian depannya saja, tidak perlu ganti halaman. Sudah cukup di detail diagnosanya saja. Maksudnya hanya untuk modal saja, biar simple gitu. Di bagian atas ada ID konsultasi, sama ya, data-data daripada mobil, pemilik, tanggal, dan juga hasilnya. Di sini tertera hasilnya kerusakan radiator dengan CF 85 per 44% ya. Lalu di gejala yang dialaminya ya, daripada gejala sampai G15 gitu ya, teman-teman sudah ada semua di sini. Dan misalnya kita mau ngeprint ya daripada yang konsultasi yang sekarang doang nih, yang ini doang, yang konsultasi kerusakan radiator ini, nah kita bisa print nih sebagai admin gitu. Lalu juga kita bisa ngeprint seluruh daripada si diagnosanya. Nah, ini kita misalnya mau di print juga bisa dengan format yang hampir mirip-mirip ya. Cuman perbedaan kayak ada di judul dan juga data-datanya saja. Dan juga tadi ada tanggalnya juga ya. Nah, di sini kita tidak bisa ya untuk mengedit, karena memang ya konsultasi tidak bisa diedit ya. Harus membuat konsultasi baru kalau misalkan mau bikin lagi yang baru. Juga tidak bisa menambahkan, karena hanya untuk melihat lalu menghapus, misalnya takutnya ada kekeliruan atau kesalahan data. Bisa kita hapus, misalnya salah satu kita hapus. Nah, seperti ini ya, sudah terhapus. Lanjut ke basis pengetahuan. Nah, di basis pengetahuan ini ada 4 tab ya. Ada kategori mesin, gejala, kerusakan, dan aturan CF. Dan sebelumnya tadi sudah kita jelaskan bahwa daripada diagnosa ini itu ada menggunakan kategori mesin. Jadi tidak universal banget, karena kalau universal banget kita tidak tahu juga ya. Bahkan kerusakannya tergolongnya sedikit. Kalau misalnya kita menggunakan kategori mesin yang
universal. Dalam artian cuma mesin mobil, padahal ada banyak sekali kategori mesin. Nah, misalnya ada rotary, ada injeksi, karburator, atau diesel dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa tambahkan, teman-teman bisa menambahkan misalnya ada rotary atau mobil listrik ya, mesin listrik kan beda lagi tuh kerusakannya, kerusakannya sebenarnya lebih ke arah baterai atau bagian roda penggerak. Itu juga bisa kita tambahkan, cuman kali ini kita tidak tambahkan. Atau bisa kita edit dan juga hapus ya sesuai dengan kondisi aja begitu. Lalu ke tab gejala. Di tab gejala ini kita bisa lihat teman-teman ada gejala-gejala apa aja dengan kodenya apa aja. Misalnya ada ban kempes, tadi sebelumnya saya sudah bikin ban kempes. Atau misalnya kita mau menambahkan gejala lagi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan terakhir adalah G16. Ketika ditambahkan maka akan otomatis sebenarnya kode gejalanya. Cuman tinggal kita isi aja, misalnya jadi ban bocor. Ini hanya permisalan ya. Nah, berhasil menambahkan gejala. Di bagian bawah ada ya ban bocor. Kita bisa hapus ya. Nah, ini kita bisa hapus, tapi ketika ada gejala yang dipakai, nanti kan akan rusak ya kalau misalkan si diagnosanya ini CF-nya ini akan rusak kalau misalnya kita hapus daripada gejala yang dipakai. Maka ketika kita hapus gejala yang sedang dipakai, dia akan menolak, gagal karena gejalanya sedang digunakan di aturan CF. Jadi tidak bisa asal hapus saja. Nah, setelah itu ke kerusakan, oh iya tadi bisa ditambahkan sudah, juga bisa dicari. Lalu kita bisa ke kerusakan solusi atau ke tab kerusakan dan solusi. Nah, di kerusakan kolisi ini juga sama sebenarnya teman-teman, tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya untuk cari lalu tambah, lalu ada tindakan-tindakan seperti misalnya mau diubah. Nah, ada solusinya juga ya teman-teman di sini. Misalnya kerusakannya daripada kerusakan oli mesin, ada periksa kebocoran atau pergantian oli mesin. Atau misalnya kita tambah dulu deh ya. Nah, ini bisa kita tambah sama. Kode kerusakannya akan otomatis ya. K8 jadi K9. Lalu di bagian nama kerusakannya kita bisa tambahkan apapun ya, teman-teman bisa menambahkan samalah ya seperti yang daripada gejala tadi, dan juga solusinya. Ini yang isi sebenarnya pakarnya atau mekaniknya. Dan juga kita bisa hapus begitu. Sama, di sini tidak bisa hapus secara asal-asal karena tergantung daripada aturan CF-nya. Jika kerusakan ini terpakai di aturan CF ya tidak bisa juga untuk kita hapus begitu. Lanjut ke aturan CF. Nah, di sini kita bisa menambahkan ya aturan baru, dan kita bisa sama hapus lalu juga edit juga untuk aturan CF-nya yang misal ada yang salah gitu. Di sini harus pakar yang mengisi. Jadi misalnya ada mesin injeksi, karburator, kerusakannya misalnya kerusakan AC mobil. Nah, teman-teman terus konsumsi bensin boros ya. Nah, di sini harus ada bobot pakarnya. Udah ada contohnya placeholder 0,8, ini contoh aja. Jadi 0, misalnya 88 gitu ya. Kita oke kan. Nah, berhasil menambahkan rule CF baru. Kita cari ya 0,88 mana nih. Harus disesuaikan ya sebenarnya teman-teman untuk ini. Nah, di sini ya. Di K6 ini kerusakan AC mobil, gejalanya adalah konsumsi bensin boros, dan bahkan bisa nambahkan gejala baru. Tadi kan kerusakan mana tadi 0,88 ya. 0,88 itu adalah kerusakan mesin ya. Tadi di bagian mesin, sebentar kita cari dulu 0,88 di mana ya, sebentar. Tadi saya agak sedikit lupa di mana. Nah, ini deh. Ya pokoknya nanti teman-teman bisa tambahkan saja. Oh, ini dia. Nah, kerusakan AC mobil ya teman-teman di sini dari bensin karburator. Kita bisa nambahkan gejala juga karena kerusakan banyak gejala juga. Misalnya tadi kan karburator. Nah, kerusakan AC mesin ya tadi ya kalau nggak salah, kerusakan AC mobil. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi gejala yang lain dengan bobot juga yang berbeda. Jadi misalkan ada satu kerusakan bisa 5 atau bahkan 10, dan bahkan kadang-kadang kerusakan malah ke arah kerusakan lain. Nah, ini juga bisa. Makanya di sini kita menyesuaikan saja untuk menambahkan rule-nya. Lanjut, kita bisa cetak seluruh data pakar ya. Tadi sudah, kita tinggal bisa cetak semuanya daripada isi-isiannya, data kategori mesin, data gejala, dan juga aturan CF ya. Ini semua bisa di print gitu sesuai dengan data-data yang sudah ada begitu.
Nah, setelah ini sudah selesai. Jadi ini untuk Apakar sudah selesai, bahkan admin juga sebenarnya sudah selesai. Lalu kita tinggal logout saja untuk menghapus session. Nah, jadi seperti itu ya untuk aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.